Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana mengakses driver motor L298N. Nah, kita pertama buka dulu. Dan kita perlu diketahui dulu bahwa driver motor L29N ini merupakan modul driver motor DC yang paling banyak digunakan atau dipakai di dunia elektronika yang memfungsikan pengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC. Ini bisa dilihat di pertemuan ke-12-nya di Google Classroom. Kalian bisa baca sendiri mengenai fungsi dari L298N ini, modul driver ini. Kenapa disebut modul? Karena bentuknya bukan hanya menggunakan L298N saja, tapi berbentuknya seperti kit yang ada di Arduino. Nah, nanti ini terhubung dengan Arduino. Nah, yang terhubung dengan Arduino itu adalah bagian control pin dan jumper enable Setelah itu baru soket-soket yang di sini akan dihubungkan ke motor A dan motor B. Nah, ini adalah IC L298N-nya. Nah, kemudian selanjutnya ada IC regulator sebagai saklar. Kemudian kalian ini bisa baca ya, di ini itu keterangannya itu bisa kalian baca. Kemudian nah, ini adalah rangkaiannya, skemanya. Jadi Arduino dihubungkan ke control pin dan jumper enable. Kemudian soket A dan soket B dihubungkan ke motor A dan motor B. Nah, ini adalah IC L298-nya gitu. Nah, selanjutnya ini adalah codingan atau program yang akan kita jalankan. Nah, kita copy dulu ke sini, dan kebetulan sudah Bapak copy dan sudah Bapak paste juga. Nah, di sini mendefinisikan pin yang digunakan untuk kontrol pin. Jadi kita pin mana dulu yang akan dipakai gitu. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pin 4 ke input 1, pin 5 ke in 2, pin 6 ke in 3, pin 7 ke pin 4. Nah, kemudian setelah menentukan pin yang akan dipakai, kita kemudian ke void setup ini kita definisikan sebagai output ya. Nah, kenapa sebagai output? Karena output dari Arduino-nya begitu. Nah, setelah itu setelah kita mendefinisikan, kemudian kita membuat controllingnya. Nah, jadi void setup itu sebagai kontrol dengan satu kali perintah, kemudian void loop itu kontrol perintah yang berulang-ulang dari awal sampai akhir gitu. Nah, dari awal program sampai akhir program itu akan berulang-ulang sehingga dari program yang paling bawah ini akan kembali lagi ke atas gitu. Begitu dan seterusnya. Jadi program yang akan kita gunakan ini yaitu memutarkan motor. Yang pertama itu searah jarum jam dua-duanya antara motor A dan motor B, kemudian berlawanan arah jarum jam. Kita coba pertama kita verifikasi dulu. Kita tunggu masih loading ternyata. Kita tunggu masih loading.
Ya sudah ya. Down coupling itu berarti tidak ada error dan warnanya itu putih. Tuh, kalau ada error pasti warnanya menjadi kuning atau biru atau merah gitu. Karena ini warnanya putih dan tulisannya down coupling berarti tidak ada error. Ini kita cari file hex-nya. Nah, ini ada tulisan hex, kita copy cacar LC. Nah, kita pastekan di sini. Kita paste. Kemudian klik OK. Setelah itu baru kita run. Oke, kita ulangi. Jadi di sini sudah ada program yang sudah kita copy dari materi yang tadi. Nah, setelah itu jika kita sudah selesai membuat program, maka yang pertama adalah kita compile terlebih dahulu. Kita verifikasi terlebih dahulu. Ya, kita klik ini. Kita tunggu sampai beres. Nah, down coupling itu artinya program sudah beres untuk di-coupling. Apakah program ini ada error atau tidak, dan ternyata programnya tidak ada yang error. Kemudian kita perbesar saja, kita cari file hex-nya. Ya, pelan-pelan kita cari file hex-nya. Ya, ini ya. Maksud file hex itu adalah yang di belakangnya ada tulisan hex. Nah, di sini kita copy. Kita copy hex-nya. Kita copy menggunakan catar LC ya. Nah, setelah itu baru kita pastekan ke Arduino-nya. Nah, kita klik Arduino-nya, kemudian kita pastekan di program file. Ya, ingat pertama klik 2 kali, pastekan di program file. Oke. Ini kita hapus dulu yang sebelumnya, kita hapus, kemudian kita pastekan di sini. Setelah itu kita pencet atau klik tombol OK yang ada di kanan. Oke, setelah itu baru kita run. Jika ingin mengerun menggunakan tombol yang ini ya. Gitu. Oke, kita coba ya run. Kita run. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya jalan ya. Pertama motor DCA, kemudian yang kedua motor DC yang B. Ini tidak berjalan nih. Nah, ini berjalan. Ya. Jadi searah jarum jam dulu semuanya. Setelah searah jarum jam baru berlawanan arah jarum jam. Nah, ini motor A berlawanan arah jarum jam. Kemudian motor B berlawanan arah jarum jam. Kenapa bisa begitu? Karena di sini di perintahnya seperti itu. Ya. Di perintahnya itu adalah kita meminta untuk pertama memutarkan searah jarum jam dulu antara motor A dan motor B. Ya, setelah itu baru setelah 1 menit, setelah delay 1 menit, maka berlawanan arah jarum jam. Begitu kira-kira. Ini delay itu menitnya ya. Kalau di Arduino, software Arduino IDE, ini disebutnya second atau detik. Jadi 1000 detik itu sama dengan 1 menit. Begitu.
Oke, mudah-mudahan paham ya. Ya, oke. Begitu dan seterusnya. Ya, kalian bisa dicoba di rumah, kalian bisa coba di PC kalian masing-masing atau laptop kalian masing-masing. Bagi yang punya Proteus dan Arduino IDE, bisa kalian coba simulasi ini. Nah, tapi kalau yang sudah mempunyai alatnya atau yang punya barangnya, bisa kalian coba secara langsung. Begitu. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, eh untuk memberhentikan simulasi, kalian cukup memencet atau menekan tombol ini saja, tombol kotak ini, maka simulasi akan berhenti seperti semula dan simulasi selesai. Begitu. Oke, boleh ya dicoba di rumah bagi yang punya. Bagi yang belum punya, bagi yang masih belum punya laptop atau PC, bisa belajar melalui video ini atau bisa belajar melalui YouTube juga bisa. Gitu. Banyak referensi yang bisa kalian pelajari di rumah. Di internet pun juga banyak. Oke, itu saja ya yang bisa disampaikan. Nah, mungkin cukup sekian simulasi praktikum yang disampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan bisa dicoba di rumah begitu. Oke, itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.